Hai semua, nama saya Rana Nabila dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C, Stambuk 2017. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan rencana bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Mir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya suatu bisnis tersebut berjalan. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis tersebut dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, apa sih manfaat dari studi kelayakan bisnis? Ada beberapa manfaat dari studi kelayakan rencana bisnis. Yang pertama yaitu menghindari risiko kerugian. Dengan adanya studi kelayakan rencana bisnis, pelaku bisnis dapat menghindari risiko kerugian dengan cara menunda atau membatalkan rencana bisnis yang mendapatkan penilaian tidak layak dalam studi kelayakan bisnis. Kedua yaitu memudahkan perencanaan bisnis. Studi kelayakan rencana bisnis membantu pelaku bisnis untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan. Tiga, memudahkan pelaksanaan bisnis. Studi kelayakan rencana bisnis membantu para pelaku usaha untuk merealisasikan program-program yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Studi kelayakan rencana bisnis memudahkan pengawasan jika sewaktu-waktu dilaksanakannya audit, baik secara internal maupun eksternal. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Studi kelayakan rencana bisnis dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk mengendalikan masalah yang terjadi dalam perusahaannya. Studi kelayakan rencana bisnis tidak hanya berlaku pada pelaku bisnis saja, tapi terdapat pihak-pihak lain yang membutuhkannya, seperti pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, pihak pemerintah, dan juga pihak masyarakat. Aspek-aspek yang biasa diteliti dalam studi kelayakan rencana bisnis antara lain adalah aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan rencana bisnis ini menyangkut pada semua hal yang terkait legalitas perusahaan tersebut, seperti izin perusahaan, akte pendirian perusahaan, NPWP, dan lain sebagainya. 2. Aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi dan budaya pada studi kelayakan rencana bisnis ini yaitu menyangkut apakah dampak dari suatu perusahaan tersebut untuk masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan rencana bisnis yaitu menyangkut apakah ada peluang pasar untuk produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Aspek pasar dan pemasaran dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu potensi pasar, daya beli, dan jumlah konsumen. 4. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan rencana bisnis menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi apa yang digunakan di perusahaan tersebut. Ada beberapa aspek teknis dan teknologi. Aspek-aspek tersebut terdiri dari pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, rencana kualitas, dan lain sebagainya. 5. Aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan rencana bisnis menyangkut hal-hal yang mengenai pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. 6. Aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan rencana bisnis yaitu menyangkut modal dan sumber pendanaan dari perusahaan tersebut. Aspek keuangan dalam studi kelayakan rencana bisnis yaitu menyangkut kebutuhan dana, aliran kas, biaya modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam studi kelayakan rencana bisnis. Ada beberapa tahapan, diantaranya yaitu 1. Penemuan ide, yaitu dengan cara menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang sangat bagus. Yang kedua, tahap penelitian. Pada tahap ini, mengumpulkan data dan informasi, mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisa, dan lain sebagainya. 3. Tahap evaluasi, merupakan proses membandingkan suatu dengan satu dan atau beberapa kriteria, terutama dalam hal biaya dan manfaat. 4. Tahap pengukuran usulan yang layak. Pada tahap ini, usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan berdasarkan skor yang paling tertinggi. 5. Tahap rencana pelaksanaan, yaitu menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. 6. Tahap pelaksanaan, yaitu melakukan operasional bisnis secara rutin. Hasil studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang mampu memperlihatkan bagaimana sebuah rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif dari berbagai aspek yang diteliti.